Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas materi ya, khususnya pendidikan Pancasila dari kelas 9 pada bab 5 atau bab terakhir dengan judulnya Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi pada bab ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan partisipasi aktif warga negara dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kamu juga diharapkan mampu berperan serta menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah tujuan pembelajaran untuk kelas 9 bab 5. Kemudian ke peta konsep. Untuk peta konsepnya seperti inilah ya. Untuk peta konsep bab 5 di sini nanti kita membahas ada 5 subbab dengan judul pokoknya Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subbab yang pertama itu nanti membahas mengenai komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian lanjut subbab yang kedua nanti membahas mengenai upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan Indonesia. Lanjut subbab yang ketiga, tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut subbab yang keempat membahas mengenai menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan subbab yang terakhir nanti bersama peserta didik akan membahas mengenai bagaimana peran aktif dari peserta didik dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah subbab secara keseluruhan nanti yang akan dipelajari dan nantinya harus juga dipahami oleh semua peserta didik agar secara keseluruhan materi ini bisa nanti diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari mengenai menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti di sini yang paling penting yang diharapkan adalah peran dari peserta didik. Ya, kemudian kita lanjut ke subbab yang A. Komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Pertama sekali kita harus tahu dulu apa itu komitmen. Jadi komitmen itu merupakan perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Itulah arti dari komitmen. Kemudian lalu apa yang dimaksud dengan komitmen dalam menjaga keutuhan NKRI? Artinya di sini bahwa setiap warga negara itu memiliki tanggung jawab dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI. Komitmen ini ada di berbagai level, mulai dari pemerintah pusat, dan kemudian di bawahnya pemerintah daerah, kemudian di bawah pemerintah daerah ada pemerintah kecamatan, dan selanjutnya di bawah ada pemerintah desa, hingga nantinya itu akan menjadi satu kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Dari hasil sensus penduduk 2020, dapat diketahui bahwa potensi Indonesia berdasarkan jumlah, sebaran penduduk, proporsi, dan komposisi penduduk Indonesia. Ini menunjukkan betapa besar Indonesia baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, maupun sumber daya alamnya. Jika semua potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik, setiap rakyat akan lebih sejahtera. Dalam konteks kependudukan dikenal istilahnya dengan nama bonus demografi. Apa yang kamu ketahui tentang istilah demografi tersebut? Jadi menurut hasil sensus penduduk diketahui kalau potensi Indonesia itu sangat banyak ya, sesuai dengan jumlah penduduknya. Kemudian lanjut menurut dari Sri Murteningsih Setio Adi Utomo tahun 2005, dia adalah seorang guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang ahli dalam bidang demokrasi. Dikatakan bonus demografi terjadi ketika penduduk produktif di suatu negara lebih banyak dibandingkan penduduk non-produktif. Penduduk produktif artinya di situ adalah penduduk yang memiliki usia kerja. Agar Indonesia mendapatkan bonus demografi yang optimal, anak-anak Indonesia itu perlu mendapatkan pendidikan berkualitas dan makanan bergizi.
Itulah bonus demografi. Kemudian, menghadapi masalah kondisi sumber daya manusia Indonesia yang tertinggal, maka dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di bidang pendidikan misalnya, komitmen tersebut dibuktikan oleh pemerintah dengan memberikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lalu, apalagi komitmen pemerintahan? Selain kebijakan di bidang pendidikan, komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah di berbagai bidang kehidupan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Hal tersebut merupakan komitmen dalam menjaga NKRI. Komitmen pemerintah ditandai oleh kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat atau masyarakat Indonesia. Jadi di sini dikatakan bagaimana komitmen dari pemerintah ya. Kemudian dalam level komunitas masyarakat, komitmen untuk menjaga NKRI dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satu contohnya dengan menjaga lingkungan sekitar. Menjaga alam dan lingkungan merupakan salah satu komitmen menjaga NKRI di level komunitas. Masyarakat bertanggung jawab dalam menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan rapi. Komitmen seluruh komunitas dalam menjaga lingkungan akan berpengaruh pada kualitas kehidupan yang ada di masyarakat tersebut. Jadi, tadi sudah dibahas apa komitmen dari pemerintah, dan selanjutnya di sini membahas bagaimana komitmen dalam satu komunitas masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, demikianlah materi dari subbab A. Kita lanjut ke materi subbab B. Di sini subbab B itu membahas mengenai upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan pembelajaran, mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Bagaimana upaya mempertahankan NKRI? Pancasila menjadi landasan untuk melaksanakan pembangunan nasional dan menegakkan 3 wujud cita-cita bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila inilah yang menjadi landasan untuk melaksanakan pembangunan nasional dan menegakkan 3 wujud cita-cita bangsa Indonesia berikut. Jadi, yang pertama, mewujudkan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, membentuk satu masyarakat adil dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk satu persahabatan yang baik antara Indonesia dengan negara lain di dunia atas dasar saling menghormati dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Inilah 3 perannya ya. Kemudian, mari kita bahas bagaimana upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu, mewujudkan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan membentang dari Sabang sampai Merauke. Upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke yang dipenuhi hutan dan laut yang di dalamnya terdapat ragam flora dan fauna, minyak bumi, emas, gas, batu bara, dan sebagainya. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pasal tersebut menunjukkan bahwa negara harus dapat memanfaatkan setiap potensi yang ada di alam Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi, upaya untuk yang pertama ini didasari oleh
Pasal 33 Undang-Undang Dasar mengenai pengelolaan segala kekayaan sumber daya alam Indonesia. Yang kedua, membentuk satu masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual dalam wadah NKRI. Bagaimana caranya? Indonesia yang adil dan makmur menjadi cita-cita bersama yang perlu diwujudkan. Mewujudkan amanat tersebut bukan perkara mudah, sehingga membutuhkan kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak. Beberapa upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur misalnya dengan memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, bantuan sosial, dan sebagainya. Jadi inilah cara-cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan poin kedua ini. Lalu yang perlu dipertanyakan, lalu bagaimana peran dari warga negara untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah NKRI? Setiap warga negara tanpa melihat status sosial ekonomi harus diperlakukan secara adil. Hal tersebut merupakan amanat dari Pancasila Sila kelima. Pembangunan yang ada di Indonesia harus dinikmati oleh setiap rakyat di seluruh penjuru Indonesia. Meskipun kamu tinggal di kepulauan terpencil misalnya, negara wajib memenuhi kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, bantuan sosial, atau yang lainnya. Jadi di sini setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan fasilitas yang sama dari negara. Yang ketiga, membentuk satu persahabatan yang baik antara Indonesia dengan negara lain di dunia atas dasar saling menghormati dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Bagaimana caranya? Dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI, diperlukan kerjasama di antara berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga disertai dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Beberapa upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, misalnya dengan memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, bantuan sosial, dan sebagainya. Jadi inilah cara-cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan poin yang ketiga, membentuk satu persahabatan yang baik antara Indonesia dengan negara lain untuk menciptakan ketertiban dunia. Jadi upaya pemerintah itu harus benar-benar terlaksana, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Lalu bagaimana lagi? Persatuan dan kesatuan NKRI sangat penting sehingga kita perlu menjaganya dari berbagai konflik yang dapat memecah belah bangsa ini. Indonesia menjadi kuat ketika suku, adat, keyakinan, kelas sosial, dan budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan di tengah keberagaman. Jadi kita tahu kalau masyarakat Indonesia itu terdiri dari banyak keberagaman masyarakat itu sangat banyak. Jadi ini semua bisa terlaksana jika saling menghargai. Menurut Yudip Latif tahun 2013, Soekarno membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan nasionalisme yang memberi penyadaran agar rakyat merasa sebagai satu golongan dan satu bangsa. Dalam pandangan Soekarno, melalui gotong royong, perjuangan bersama-sama, saling membantu untuk kepentingan bersama, setiap upaya dapat diwujudkan. Bagaimana caranya? Menghadapi kasus terorisme, intoleransi, serta pertahanan dan keamanan membutuhkan kerja kolaborasi berbagai pihak, gotong royong dalam membangun Indonesia dan menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Nah, itulah sebab yang B. Kita lanjut ke bagian C. Tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah NKRI. Kita masuk ke sebab C mengenai tantangan yang terjadi. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami materi tentang tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus mampu memahami apa saja tantangannya Apa yang dimaksud dengan tantangan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tantangan adalah hal atau objek yang mengunggah
tegak untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dan rangsangan untuk bekerja lebih giat. Yang pertama itu wilayah Indonesia yang luas. Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas. Berdasarkan data BPS 2021 dikatakan luas wilayah Indonesia itu sekitar seperti ini ya, kilometer kuadrat. Di satu sisi, luas wilayah Indonesia itu menyimpan banyak potensi. Di sisi lain, wilayah Indonesia menyimpan sejumlah tantangan terkait upaya menjaga dan mempertahankan wilayahnya yang luas. Jadi, luas Indonesia sangat lebar, sangat luas dia. Sekitar 1.916.906,77 km kuadrat. Jadi ini dipenuhi juga dengan banyaknya penduduk Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia itu memiliki banyak potensi ya. Namun banyaknya potensi juga menyimpan sejumlah tantangan untuk menjaga dan mempertahankan wilayah yang luas tadi. Jangan sampai diambil oleh negara lain. Tidak mudah untuk mengelola negara dengan wilayah luas yang terdiri atas daratan dan lautan. Apalagi di Indonesia terdapat pulau-pulau yang memiliki hambatan kondisi geografis. Kondisi ini menyebabkan pemerintah kesulitan memberikan berbagai layanan kepada penduduk secara optimal. Misalnya kita lihat untuk daerah-daerah terpencil, tertinggal ya. Jadi tidak semua daerah masih mendapatkan pelayanan yang baik. Yang kedua, akses antar daerah kurang setara. Yang mana di sini terjadi karena kesenjangan atau perbedaan akses dapat dirasakan oleh penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Penduduk perkotaan relatif memiliki akses memadai terkait fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi publik, dan fasilitas lainnya. Sementara itu, penduduk pedesaan memiliki keterbatasan untuk memanfaatkan fasilitas publik. Kondisi tersebut berpengaruh pada percepatan pembangunan yang berbeda-beda di setiap daerah. Daerah-daerah yang memiliki akses baik akan lebih mudah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pemerintah berusaha memberikan akses yang adil dan setara bagi semua wilayah Indonesia dengan membangun berbagai infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, kereta api, bandara, bendungan, pelabuhan, jembatan, dan masih banyak lagi. Pemerintah daerah pun berusaha agar akses infrastruktur di masing-masing daerah dapat ditingkatkan pembangunannya untuk memberikan kemudahan bagi aktivitas yang dilakukan oleh setiap warga. Meskipun masih ada keterbatasan, upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia menjadi salah satu fokus dari pemerintah. Jadi walaupun akses antar daerah itu kurang setara, namun pemerintah masih terus berupaya untuk menyetarakan, untuk menyamakan semua pembangunan di setiap daerah di Indonesia, terkhususnya infrastruktur yang benar-benar sangat diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Misalnya sekolah itu perlu untuk dibangun di setiap daerah di Indonesia. Pelayanan rumah sakit juga sangat perlu. Kemudian yang ketiga, persebaran penduduk yang belum merata. Menurut data 2020, sebaran penduduk Indonesia masih konsentrasi di Pulau Jawa. Meskipun luas geografisnya hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa itu dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau sekitar 56,10% penduduk Indonesia. Padat sekali bukan? Adapun menurut BPS 2021 terdapat 16.766 pulau terbentang dari Pulau Sumatera hingga Papua. Selanjutnya, luas keseluruhan daratan Indonesia melingkupi pulau-pulau tersebut mencapai hampir 2 juta kilometer kuadrat. Akan tetapi, tidak semua pulau tersebut dihuni oleh penduduk. Oleh karena itu, kepadatan penduduk di setiap pulau bervariasi.
Persebaran penduduk masih didominasi di wilayah-wilayah perkotaan. Fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh penduduk masih belum terdistribusi merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini menurut data-data yang benar-benar valid ya. Jadi di sini dari pusat statistik dikatakan ada banyak pulau yang terbentang dari Sumatera hingga Papua yang menunjukkan kalau Indonesia itu sangat luas. Kemudian yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana caranya? Peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Masa depan bangsa salah satunya ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Meskipun demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih memiliki tantangan. Layanan pendidikan perlu lebih memperhatikan tentang zaman dan keberagaman kondisi geografis, sosial budaya, serta demografis. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui agenda pembangunan. Jadi untuk poin yang keempat ini mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia, di sini dikatakan adalah sumber daya manusia itu memiliki tantangan untuk mendapatkan kualitasnya, namun layanan pendidikan itu masih perlu dilakukan. Yang kelima, keragaman suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Keragaman di Indonesia merupakan salah satu kekayaan dan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Meskipun demikian, keragaman menyimpan tantangan. Misalnya jika ada rasa saling percaya, maka risiko terjadinya konflik di tengah kekeragaman sangat tinggi. Perbedaan adalah anugerah. Untuk menyikapi perbedaan, maka toleransi, cinta kasih, saling menghargai, dan gotong royong harus lebih diutamakan dibandingkan sikap saling curiga. Oleh karena itu, perlu ada kegiatan yang memungkinkan setiap penduduk saling mengenal, kemudian bekerja sama. Sebagai contoh, kamu mengenal dengan baik setiap temanmu di kelas, sehingga kamu dapat memahami dan menghargai. Jadi dari keberagaman suku, bahasa, dan agama dan kepercayaan, saling menghargai dan memahami ini sangat diperlukan agar terjadi peningkatan dalam sumber daya manusia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang tadi ya. Harus ada rasa saling percaya, jadi risiko terjadinya konflik di tengah keragaman itu juga bisa teratasi dengan baik. Kemudian yang keenam, isu pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang kebijakan pertahanan negara, disampaikan bahwa kebijakan pertahanan negara harus mampu menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari dinamika perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional, maupun global. Dinyatakan dalam aturan tersebut, pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan, dan upaya untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara. Jadi untuk nomor 6 ini mengenai isu pertahanan dan keamanan. Sekian dan terima kasih, itulah materi dari subbab C. Kita masuk ke subbab D, menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di bagian D ini menumbuhkan kesadaran ya, bagaimana menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami materi tentang menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan NKRI. Dilakukan di mana saja cara menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama dari keluarga. Keluarga merupakan awal dari proses pendidikan bagi anak-anak. Keluarga dapat menjadi media penanaman nilai-nilai yang terkait dengan rasa mencintai Indonesia. Sebagai contoh, di lingkungan keluarga dapat dipaparkan kekayaan Indonesia yang luar biasa, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Anak-anak diajak untuk mengenal Indonesia agar mereka memiliki keinginan untuk menjaganya dengan penuh semangat. Ini ya salah satu contoh
atau peran dari keluarga yang merupakan awal dari proses pendidikan dari anak-anak. Dari keluarga, anak-anak itu dapat memperoleh pendidikan yang pertama. Nilai-nilai kecintaan terhadap bangsa dan negara dapat diberikan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, mengajak anak untuk membersihkan lingkungan rumah dan masyarakat, merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan, dan berteman dengan anak-anak yang ada di sekitar rumah. Penanaman pembiasaan tersebut diperlukan untuk membentuk karakter baik dalam diri anak. Pembiasaan tersebut dapat berkontribusi agar anak-anak dapat mencintai Indonesia. Ini adalah contoh-contoh yang bisa dilakukan untuk menanamkan kepada anak-anak bagaimana mencintai bangsa dan negara, dimulai dari lingkungan keluarga dulu. Kemudian yang kedua itu dari lingkungan sekolah. Pendidikan formal yang diberikan di sekolah menjadi salah satu bagian dalam upaya membentuk kesadaran dalam menjaga NKRI. Materi-materi yang diberikan oleh guru melalui pembelajaran di sekolah, kegiatan organisasi sekolah, dan kegiatan lainnya merupakan sarana untuk membentuk peserta didik yang memiliki kecintaan terhadap Indonesia. Sekolah dapat melaksanakan berbagai program yang menyadarkan pentingnya gotong royong, rasa kemanusiaan, toleransi, serta kerjasama di antara sesama peserta didik. Sekolah juga dapat membuat program yang memungkinkan peserta didik lebih memahami lingkungan sosialnya. Tugas yang diberikan di sekolah ditujukan untuk menyadarkan peserta didik tentang pentingnya menjaga NKRI. Peserta didik yang cerdas dan berkarakter menjadi bagian penting untuk menjaga Indonesia pada masa kini dan masa depan. Kemudian ini peran dari lingkungan sekolah ya. Dari lingkungan sekolah itu si anak akan mempelajari bagaimana bersosialisasi, bagaimana bergotong royong, kemanusiaan, dan lain-lain. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat belajar terbaik bagi peserta didik. Mereka mengamati perilaku dari masyarakat di sekitarnya. Beberapa kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik terkait pentingnya menjaga NKRI dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan sederhana. Sebagai contohnya, peserta didik dapat dilibatkan dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, melakukan bakti sosial, melakukan kegiatan keagamaan atau perayaan nasional, dan beberapa kegiatan lainnya. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik diajak untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, mereka makin memahami cara menjaga lingkungan sekitar. Keterlibatan peserta didik dalam kegiatan sehari-hari tentu harus disesuaikan dengan usianya. Jadi lingkungan masyarakat ini lingkungan yang ketiga bagi si anak untuk belajar mengenai negara. Ada contoh-contoh sederhana yang bisa dilakukan untuk si anak dalam lingkungan masyarakat. Kemudian media sosial, bagaimana caranya? Internet sangat berpengaruh bagi kehidupan saat ini. Informasi apapun dapat dicari dan disebarkan dengan mudah menggunakan internet. Sisi positif adanya internet adalah kamu dapat mencari beragam pengetahuan dengan satu klik aja. Generasi saat ini telah demikian akrab dengan media sosial. Media sosial sering menjadi sarana penyebaran berita-berita hoax. Oleh karena itu, kamu hendaknya memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah informasi. Pilih dan pilah informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kemampuan memilih dan memilah informasi membutuhkan literasi digital yang memadai. Dengan literasi digital, kamu memiliki pemahaman yang memadai dalam membaca informasi. Informasi harus disaring dan dipastikan kebenarannya sebelum disebarluaskan ke banyak pihak. Ini lingkungan yang keempat, media sosial. Dari media sosial ini kita dapat mengetahui banyak atau beragam informasi. Kemudian pemerintah dapat menggunakan media sosial untuk membangun literasi digital generasi muda terkait pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Apa saja yang dapat dilakukan? Yang pertama, media sosial dapat digunakan untuk memberi penyadaran mengenai kekayaan Indonesia. Konten-konten di media sosial perlu dirancang untuk mengenalkan Indonesia yang penuh dengan keragaman budaya dan alam yang indah. Kamu dapat menyebarkan keindahan alam di sekitarmu dengan mengunggah berbagai foto yang menarik.
Yang kedua, selain berbagi informasi penting mengenai Indonesia, generasi muda memerlukan panduan etika di media sosial. Kamu tidak boleh menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain di media sosial. Yang ketiga, kamu perlu memahami bahwa perilaku di media sosial sama saja dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dengan mudah mengeluarkan komentar negatif, menghina, atau merundung. Demikianlah materi kita untuk kali ini. Sekian dan terima kasih.